Nama saya Samuel, saya dari Kalimantan Barat, Indonesia. Saya saat ini ada di Chiang Mai bersama brother Peter Darius, dan saya mau bersaksi tentang bagaimana kondisi situasi pelayanan di pedalaman kampung-kampung di Kalimantan Barat ataupun di Kalimantan, juga di pulau-pulau lain di Indonesia. Dan salah satu pengalaman pelayanan di kampung-kampung itu adalah ketika saya sampai di kampung, tuan rumah mereka ramah, mereka senang ada tamu seperti saya, dan mereka menyiapkan segala sesuatu, termasuk mereka memasak, menyiapkan makanan untuk saya, untuk tamu mereka. Karena untuk datang ke kampung mereka itu perjalanannya jauh dengan kendaraan, bus, sepeda motor, itu bisa sehari, 2 hari, dan kemudian nanti disambung naik perahu di sungai 1 hari. Kalau air sungai surut, maka kami harus jalan kaki juga 1 hari, seperti itu. Nah, jadi ketika sampai di kampung tersebut, ada tamu, mereka senang sekali. Nah, mereka menyiapkan sesuatu yang diperlukan untuk melayani tamu seperti saya, tamu dari jauh. Nah, tetapi karena saya memerlukan pertolongan Roh Kudus, ketika sampai di desa, saya hanya datang makan untuk welcome drink sebagai perkenalan. Tetapi setelah itu saya tidak makan. 1 hari saya tidak makan. Tuan rumah bingung karena tuan rumah menyiapkan breakfast, sarapan, makan pagi, tapi saya tidak makan. Makan siang, saya bilang saya masih puasa, belum makan. Malam hari mereka datang lagi mengajak makan, tapi saya bilang saya masih puasa, tidak makan. Dan mereka mulai khawatir, wah ini jangan-jangan nanti kamu sakit, ayo makan. Tidak, saya tidak akan sakit, jangan khawatir. Dan kemudian keesokan harinya mereka datang lagi ke kamar saya, mengajak makan, dan saya bilang saya belum makan, saya masih puasa. Nanti kamu mati, kamu tidak makan, nanti kamu mati. Saya bilang tidak, saya tidak akan mati. Kalau Tuhan tidak mengizinkan saya mati, saya belum akan mati. Nah, akhirnya sampai hari kedua full saya tidak makan, dan mereka sudah sangat khawatir. Dan kemudian kondisi ini, berita saya tidak makan itu menyebar ke seluruh kampung, sampai ke kampung sebelah. Dan kemudian orang-orang kampung datang ke rumah tempat saya menginap, dan mereka bertanya pada tuan rumah, apakah kami boleh minta tolong sama brother Samuel ini supaya dia mendoakan keluarga kami. Ada anak kami yang sakit, ada orang tua kami yang sakit, ada masalah ini, masalah itu. Kalau boleh dia panggil, minta untuk doakan kami. Nah, ternyata dengan cara demikian, tanpa saya harus pergi dari satu rumah ke rumah di kampung tersebut, orang-orang kampung datang sendiri untuk dilayani, untuk minta didoakan. Puji Tuhan. Dan seperti firman Tuhan katakan, jenis yang ini hanya bisa diusir dengan berdoa dan berpuasa. Nah, dan itu memang terjadi kelepasan, terjadi kesembuhan, healing, dan juga orang-orang yang tadinya suam-suam kuku, akhirnya mau seperti suam-suam kuku, lukewarm, itu mau mencari Tuhan lagi. Mereka kembali on fire, mencari Tuhan, karena mereka melihat ada orang yang jauh seperti saya
Samuel datang ke kampung mereka jauh. Dan bukan hanya itu, saya juga seorang Muslim. Sebelumnya saya Muslim 13 tahun yang lalu, tapi saya mau menerima Yesus Kristus dan saya mau dimuridkan, dan saya diberi Alkitab, membaca Alkitab setiap hari. Dan sesuai dengan firman Tuhan di Yosua 1 ayat 8, perkatakanlah Taurat ini dan renungkanlah siang dan malam, agar engkau bertindak hati-hati, dan dengan demikian perjalananmu akan selamat dan beruntung. Amin. Nah, itu saya pegang dan terjadi apa yang firman Tuhan katakan, itu terjadi dalam hidup saya. Perjalanan saya selamat dan saya beruntung, prosperous, berkelimpahan di dalam Tuhan, tidak pernah berkekurangan. Walaupun tidak pegang uang, tetapi kalau waktu makan, Tuhan sediakan makan. Kalau perlu sesuatu, Tuhan sediakan juga. Nah, tetapi kita ambil bagian untuk memikul salib. Dan walaupun saya terpisah dari keluarga 13 tahun, keluarga saya menolak saya, 13 tahun saya hidup sendiri. Dan 5 tahun terakhir saya pindah ke Kalimantan, tinggal di Kalimantan Barat sendiri. Dan saya tidak bekerja di gereja manapun, tetapi saya bekerja sama interdenominasi untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jadi sebagai penginjil independen, saya bersyukur bahwa Tuhan memberi saya kesempatan untuk melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan. Demikian kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.